Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat Estomihi. Kembali lagi kita di Ngobrol Sehat bersama konsulen kita yang terbaik, spesialis terbaik yang ada di Estomihi. Hari ini kita topiknya pembahasan tentang TB yang dibawakan sama konsulen kita, spesialis kita yang terbaik dari Dr. Dian Molisha, spesialis baru. Assalamualaikum dokter, izin. Salam sehat dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita kan sebenarnya sudah lewat ya hari TB ya, harusnya kemarin. Iya dong. Jadi kita agak terlambat sedikit masalah TB. Sebelumnya, boleh nggak dok izin saya bertanya tentang TB? TB itu apa sih ya dok? Oke. Ya, jadi TB, TBC, tuberkulosis atau yang pada bahasa awam biasanya pasien nyebut paru-paru basah. Nah, itu adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini tuh sebenarnya tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain dok, selain paru-paru. Dia bisa menyebar dok. Menyebar ya dok ya. Kalau itu yang terjadi penyakit TB menyerang dan dibiarkan tidak diobati itu bagaimana ya dok? Dalam artian boleh nggak kita misalnya dia udah tahu nih batuk berdahak gitu kan, batuk-batuk, batuk biasa nggak perlu dicek, itu perlu nggak kita diobati atau tidaknya? Iya. Jadi kalau misalnya ada seseorang, dia terhirup nih kuman Mycobacterium tuberculosis, biasanya akan ada gejala-gejala yang muncul, bisa seperti batuk berdahak. Nah, biasanya batuknya itu lama dok, lebih dari 2 minggu. Terus bisa ada nyeri dada, sesak nafas, bisa juga beberapa pasien mengeluhkan batuk darah. Lalu ada keluhan yang lain itu seperti ada demam, lemas pasiennya, ada keringat malam, turun berat badannya. Nah, nantinya kalau misalnya pasien tidak berobat, tidak diobati, nah biasanya kerusakan yang ditimbulkan oleh si kuman Mycobacterium tuberculosis ini ke paru-paru itu akan hebat. Nah, selain itu dia juga akan menyebar dokter. Seperti yang saya bilang tadi, menyebar bisa ke organ-organ apapun, misalnya ke tulang, jadi TB tulang, ke otak, nanti ada yang disebut meningitis TB, ke organ-organ lain, semua organ bisa terkena. Jadi akibatnya keluhannya juga akan bertambah. Jadi kan kalau saya dengar tadi mengeluarkan batuk berdarah ya kan ya. Mengapa orang yang terserang TB dapat mengeluarkan darah saat batuk dokter? Itu gimana? Jadi memang batuk darah ini tidak selalu terjadi, tapi bisa terjadi di beberapa pasien. Biasanya kenapa bisa terjadi batuk darah itu, kuman TB yang menginfeksi tidak hanya merusak parenkim paru-paru, tetapi dia nantinya juga akan merusak bagian pembuluh darah di paru-paru. Akibatnya pembuluh darah yang diinfeksi ini akan menjadi lebih rapuh, gampang robek. Ketika nanti robek, pasien membatukkan, maka akan keluar darah. Gitu. Selain itu, komplikasi yang mungkin terjadi akibat TB selain itu ada lagi nggak dok? Yang mau tadi yang dokter? Iya. Jadi pasien-pasien TB ini biasanya kalau sudah timbul komplikasi, kebanyakan itu karena tidak diobati atau pengobatannya tidak adekuat. Atau bisa saja sudah diobati, tetapi selama pengobatan ataupun setelah pengobatan bisa juga muncul komplikasi. Nah, komplikasinya apa? Yang pertama, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dapat menyebar ke organ-organ lain. Kemudian yang kedua itu bisa jadi luluh paru. Nah, luluh paru ini akibat kerusakan paru yang hebat, yang dia itu kerusakannya itu biasanya bersifat menetap dan tidak bisa hilang, sehingga nanti pasien akan mengeluhkan gejala seperti sesak napas. Biarpun nanti jadi pada beberapa pasien yang kerusakannya terlalu hebat, meskipun nanti sudah selesai pengobatan, pasien sudah berhenti minum obat, sudah dinyatakan sembuh, biasanya akan ada gejala sisa seperti batuk sesekali atau sesak nafas, mudah lelah. Nah, kemudian komplikasi yang selanjutnya adalah pneumotoraks. Nah, pneumotoraks ini adalah adanya udara di rongga pleura. Rongga pleura ini adalah pelapis paru-paru. Akibatnya kalau ada udara di situ, paru-paru tidak akan bisa mengembang. Jadi pasien biasanya akan mengeluhkan sesak nafas yang hebat, kemudian ada nyeri dada. Nah, selain udara bisa juga ada
cairan yang numpuk atau kita sebut efusi pleura. Nah, penanganannya bagaimana? Bisa harus dikeluarkan udara atau cairan itu dengan pemasangan selang dada, atau kalau misalnya cairannya tidak terlalu banyak dapat kita lakukan penyedotan saja dong. Gitu, baik, betul. Itu kan tadi kan kalau kita sesak gitu ya, batuk lama, ada nggak kira-kira TBC ini masih bisa beraktivitas seperti biasa atau enggak? Oke. Ya, jadi sebenarnya itu tergantung dari keluhan pasien. Jadi pasien-pasien dengan yang minum obat TB bukan berarti harus di rumah istirahat total, nah itu enggak. Jadi memang pasien TB ini dapat beraktivitas, namun memang diharapkan 2 bulan awal itu aktivitasnya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu capek, karena selain karena gejalanya pasti masih ada, yang kita harapkan itu dengan istirahat yang cukup, pola hidup yang baik, yang bersih, kemudian minum obat teratur, recovery-nya juga akan jadi lebih baik dok, gitu pengobatannya. Mungkin pertanyaan terakhir, mengingat juga waktu juga ya, dan mempersingkat waktu juga. Kira-kira dok, siapa yang paling berisiko sakit TB ini dokter? Ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya dok, kalau Indonesia ini, negara kita ini merupakan negara endemis TB, di mana dia kita itu mempunyai peringkat nomor 2 dok di dunia, negara yang punya angka kesakitan TB nomor 2 di dunia. Jadi memang kuman TB itu sebenarnya ada di mana-mana, tapi ada orang yang lebih rentan terkena TB, ada yang tidak. Pada orang-orang dewasa muda yang mungkin daya tahan tubuhnya baik, kemudian status gizinya juga baik, ketika terhirup kuman TB itu akan dorman atau tidur, jadi tidak akan aktif di dalam tubuh. Tapi ketika dia terhirup orang-orang dengan mungkin daya tahan tubuhnya yang kurang baik seperti orang tua atau anak-anak balita, anak kecil, kemudian orang dengan status gizi yang tidak baik, atau orang dengan penyakit penyerta seperti DM yang daya tahan tubuhnya tidak bagus, kemudian orang dengan HIV gitu, ketika kuman ini terhirup maka kuman akan berkembang biak. Jadi itulah kelompok orang-orang yang lebih rentan terkena TBC. Berarti TB ini bisa sembuh ya dokter ya? Oh bisa sembuh. Dia adalah penyakit menular, namun bisa sembuh. Bisa sembuh. Oke. Baik teman-teman, salam sehat. Juga akhirnya sudah dijawab dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita sudah dijawab langsung dengan konsulen terbaik kita, spesialis terbaik kita, Dr. Dian, spesialis paru. Nanti akan kita tampilkan jam praktek beliau. Jadi jika ada batuk dan terasa sesak, boleh minta konsul ke spesialis paru kita, Dr. Dian. Izinnya dokter, sebelumnya kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Estomi. Sampai jumpa berikutnya lagi. Dadah.